Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Imam Sodikin, Eki Nur Fauzi, saya sendiri, dan Reza Rizky Ramadan. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Kosan dengan Sistem Rekomendasi Berdasarkan Preferensi Penghuni dengan Metode Waterfall berbasis Android. Jurnal ini membahas pengembangan aplikasi cari kos yang menggunakan metode pengembangan Waterfall untuk memenuhi kebutuhan pengguna Android di Indonesia dengan fokus pada analisis analisis ide, desain, prototipe, dan implementasi. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan akses cepat dan efisien dalam pencarian kosan atau kontrakan dengan menghemat waktu pengguna. Eh, Mari kita lihat pandangan umum tentang tujuan dan metodologi pengembangan yang diterapkan. Setelah itu kita akan merinci langkah-langkah konkret dalam proses pengembangan aplikasi, termasuk tahapan analisis, desain, implementasi, dan evaluasi. Eh, Aplikasi secara keseluruhan dikembangkan menggunakan metode waterfall untuk memenuhi kebutuhan pengguna Android di Indonesia. Aplikasi ini bertujuan menyediakan akses cepat dan efisien untuk mencari kos atau kontrakan, menghemat waktu pengguna. Keberhasilan diukur dari jumlah pengguna aktif dan ulasan positif, itu terutama mencakup pencarian personalisasi, informasi, properti lengkap, dan keamanan data pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk berkelanjutan dengan pembaruan sesuai umpan balik pengguna dan perubahan pasar. Eh, Tempat tinggal atau kebutuhan pokok bagi individu yang merantau, terutama di tengah pihak pihak hiruk pikuk kota yang jauh dari kampung halaman. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, aplikasi Cari Kos hadir sebagai solusi praktis, terutama di era dominasi penggunaan Android di Indonesia. Pengembangan aplikasi ini dilakukan oleh tim Mapendra dengan menerapkan metode pengembangan waterfall, memastikan bahwa setiap tahap, mulai dari analisis hingga implementasi, dilakukan secara terstruktur dan terurut. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah memberikan akses yang mudah, cepat, dan aman bagi pengguna dalam mencari tempat tinggal, baik berupa kos maupun kontrakan. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembangan research and development yang melibatkan tahap-tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan evaluasi aplikasi cari kos berbasis Android. Model pengembangan yang digunakan adalah model waterfall yang mencakup tahap analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Subjek penelitian melibatkan pengguna aplikasi cari kos, termasuk pencari kosan, pemilik kosan, dan admin sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan pemilik kos dan pencari kos. Lalu menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik kosan untuk memahami kebutuhan dan perspektif mereka terkait aplikasi. Setelah itu observasi. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi kosan untuk memahami konteks, keadaan lingkungan, dan potensi masalah yang muncul. Setelah itu kita melakukan studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tren terbaru dalam pengembangan aplikasi pencarian tempat tinggal dan model pengembangan yang sesuai. Setelah itu kita melakukan dokumentasi. Pengumpulan data juga melibatkan analisis dokumentasi terkait literatur dan dokumentasi teknis terkait aplikasi. Pengumpulan data juga melibatkan analisis dokumen terkait literatur dan dokumen teknis terkait aplikasi. Mungkin dari saya hanya itu saja. Eh, Setelahnya akan dilanjutkan oleh Mas Reza. Ya, terima kasih untuk Mas Eki. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi yang Mas Eki bacakan tadi. Pen- Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Metode waterfall sering juga disebut dengan metode sirkular slimer atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan perkataan alur hidup perangkat lunak secara seksual atau terurat dimulai analisis, desain, pengodelan, pengujian, dan
tahap pendukung. Metode pertama pada pengembangan aplikasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengolah dan mengintegrasikan proyek pengembangan perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan user diagram. Di sini ada eh, dua dua eh, dua dua dua, eh, dua. Di sini ada pencari kos dan pemilik kos. Pencari kos masuk ke login lalu registrasi, menentukan tanggal booking, lalu pencarian kosan, lalu logout. Dan pemilik kosan login, lalu registrasi, lalu mengolah data daftar kosan, lalu melihat data kosan, lalu mengolah data kosan, lalu logout. Di sini juga ada activity diagram. Di sini saya akan membahas tentang uh, alur kerja di activity diagram. Pencari kosan mulai cari kosan, lalu masuk ke sistem. Sistem akan menampilkan data kosan. Sistem akan memasuki pencarian kosan, lalu pilih kosan. Pilih kosan lalu akan menampilkan data kosan, lalu akan mau klik tombol booking. Pencari kosan akan diarahkan ke sistem yang menampilkan tanggal booking, lalu sistem akan kembali ke pencari kosan, menemukan tanggal, menentukan tanggal, lalu klik tombol lanjut, lalu pencari kosan akan diarahkan ke sistem menampilkan halaman pengisian data diri, lalu sistem akan kembali ke pencari kosan, lalu akan menginput data dari diri, lalu pencari kosan akan mengklik tombol konfirmasi, lalu akan diarahkan ke sistem menerima data pemesanan, dan sistem akan masuk ke database, menyimpan data pemesanan, dan lalu akan masuk ke sistem menampilkan halaman berhasil melunaskan pengemasan. Lalu sini akan membahas hasil dari penelitian ini berupa pengembangan aplikasi berbasis Android. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pencari kosan mendapatkan informasi detail mengenai kosan, mulai dari harga, fasilitas, dan lokasi kosan di wilayah Kabupaten Bekasi. Aplikasi ini juga memudahkan pemilik kosan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk mempromosikan yang mereka miliki. Aplikasi ini memiliki dua hak akses yang memiliki pemilik kosan dan pencari kosan. Pengelola informasi kosan seperti menambah, mengedit, menghapus, mengedit, dan melihat informasi kosan yang dilakukan oleh pemilik kosan. Sedangkan pencari kosan bisa melihat kosan yang telah ditambahkan oleh pemilik. Aplikasi ini dibangun untuk dibangun untuk menggunakan bahasa pemrograman Java. Selama proses pengembangan beberapa tantangan dihadapi, terutama terkait integrasi sistem dan responsiveness antar muka pengguna. Tantangan ini menjadi pembelajaran berharga untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya, meningkatkan keahlian tim pengembang. Selanjutnya, aplikasi akan dilanjutkan oleh Mas Imam. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Sadikin. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari codingan yang telah kita buat sebelumnya untuk aplikasi cari kosan ya. Di sini terdapat banyak sekali source code atau coding-codingan untuk membuat aplikasi cari kosan itu sendiri. Di sini saya akan fokus tentang
codingan untuk layout atau tata letak dari aplikasi mencari kosan ya. Ada aplikasi mencari menu, aplikasi tampilan untuk registrasi, tampilan untuk mencari kosan, kemudian tampilan untuk upload kosan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alur dari aplikasi itu sendiri. Pertama saya akan menjalankan aplikasi mencari kosan. Pertama, ini akan terdapat tampilan login di mana user harus menginputkan username dan password. Syaratnya pertama, user itu sendiri harus telah terdaftar di aplikasi ini. Jika belum terdaftar dalam aplikasi ini, user dapat melakukan daftar. Kita klik daftar. Setelah kita klik daftar, akan muncul layout registrasi yang mana user harus melakukan pendaftaran di aplikasi mencari kosan ini dengan inputan atau user harus memberikan username mereka, email mereka, dan juga password. Jika sudah melakukan registrasi, kita dapat melakukan login ya. Setelah login berhasil, maka kan tampilan pertama yang akan tampil itu halaman menu, yang mana di halaman menu ini akan muncul beberapa tata letak, di antaranya itu search. Untuk pencarian, cari kosan, kemudian ada promosi, fitur promo, kemudian expiry dan juga top rate. Di bawah itu akan muncul data kosan yang ada, yang tersedia, yang mana user dapat melakukan bookingan untuk setiap kosan yang tersedia di sini. Kemudian kita dapat mencari kosan. Untuk mencari kosan kita perlu menginputkan atau memberikan parameter itu baik dari harga, kemudian nama kosan, lokasi kosan, dan lain-lain. Contoh saya kan memberikan parameter atau inputan itu ingin berdasarkan lokasi sekarang, gitu ya. Maka akan secara otomatis tampil lokasi kosan yang berada di Cikarang. Jika sudah muncul seperti ini, kita dapat melihat mengklik salah satu data kosan agar melihat detail dari kosan itu sendiri. Nah, jadi setelah kita memilih di pencarian itu, kemudian kita ingin melihat detail kosan, maka akan muncul tampilan detail kosan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan booking ya. Kita klik tombol booking. Setelah tombol booking tampil, maka selanjutnya akan tampil pemilihan tanggal atau booking date, di mana kita akan menentukan tanggal yang akan kita tentukan ketika kita ingin melakukan pemesan kosan ya. Contoh, saya ingin melakukan booking di tanggal 20. Setelah kita melakukan bookingan, kita memilih durasinya berapa lama, 1 bulan, 2 bulan. Di sini saya memilih 1 bulan atau 1 month. Kemudian saya klik next. Ketika klik next akan muncul form fill in form ya, yang mana ini harus user harus memberikan input, memberikan keterangan data diri mereka, itu baik nama, kemudian nomor telepon, pekerjaan atau bukan, terus kemudian gendernya apa, dan juga ini ID card KTP ya. Setelah user memberikan inputan baik itu data diri mereka, selanjutnya kita klik next ya. Setelah kita klik next, maka akan tampil pembayaran. Kita bisa membayar secara full ataupun down payment atau DP sebanyak 30%. Selanjutnya kita akan mengklik tombol konfirmasi untuk melakukan pembookingan. Baik. Setelah kita melakukan booking, maka akan tampil keterangan payment successful ya. Dan ini yang menandakan bahwa kita berhasil melakukan booking di aplikasi itu. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur upload data kosan. Di sini pemilik kosan dapat melakukan input data kosan yang akan dia upload.
Itulah beberapa fitur yang berada yang dimiliki oleh aplikasi kosan itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi kosan ini sangat efisien dalam membantu untuk pencari kosan, contohnya sebagai pekerja atau perantau, yang mana mereka tidak memiliki informasi apapun untuk mencari kosan, karena di Cikarang itu banyak sekali tempat lokasi dan tempatnya pun saling padat sekali begitu ya. Salah satu cara untuk mencari kosan secara cepat dan efisien itu menggunakan aplikasi ini, yaitu aplikasi Cari Kos, yang mana user tinggal mendownload aplikasi kosan ini, kemudian melakukan mendaftar dan login, kemudian dia bisa mencari aplikasi kosan. Jadi ini menurut saya memang benar-benar membantu dan juga sangat dibutuhkan untuk wilayah Bekasi, khususnya di Cikarang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.